Sebetulnya la tahzan innallaha ma'ana ini salah satu mantra penting dalam hidup yang kita dapat dari Quran surat At-Taubah ayat ke-40. Ya. Itu salah satu ayat yang betul-betul saya jadikan pegangan Bu dalam hidup. Quran surat At-Taubah ayat 40. Ibu-ibu tahu latar belakang cerita, latar belakang kisah dari ayat itu? Latar belakang kisahnya adalah ketika Rasulullah itu atas petunjuk dari Allah memutuskan untuk hijrah dari Makkah menuju Madinah bersama sahabat mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tahu kisahnya ya? Dalam perjalanan hijrah itu Bapak Ibu, Rasulullah itu dicari, hendak dibunuh. Bahkan dibuat sayembara oleh para musyrikin Quraisy. Sayembaranya apa? Pokoknya cari Muhammad sampai dapat. Baik dalam keadaan hidup atau mati. Siapa yang bisa menemukan Muhammad, kata mereka, hadiahnya gak tanggung-tanggung Bu. Dalam beberapa riwayat disebutkan 100 ekor unta merah. Unta merah itu Bu, itu bisa dikatakan di zaman Nabi harta yang paling mahal. Mungkin kalau hari ini apa ya, kayak mobil yang paling mahal gitu Bu. Ya, Pajero mah masih murah. Ya pokoknya yang mahal lah gitu ya. Unta merah tuh unta yang paling mahal, yang paling bagus. Bayangin Bu, sayembara, temukan seseorang kalau dapat hadiahnya 100 Pajero misalkan. Siapa yang gak mau? Semua bergerak. Semua bergerak. Pemuda-pemuda Quraisy dari berbagai macam kabilah itu mencari, hendak menangkap, bahkan membunuh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah berstrategi. Berangkat dari Mekah ke Madinah itu tidak lewat jalur yang biasa, tapi lewat jalur yang lain. Nah ini penting nih. Jadi strategi, rencana, perhitungan itu perlu kita lakukan. Jangan sampai atas dasar tawakal, kita mau bergantung aja Ustadz sama pertolongan Allah. Tapi kita gak berstrategi, enggak dong. Kita berstrategi, kita punya rencana, kita berhitung. Rasulullah juga sama. Rasulullah lewat jalan yang tidak biasa. Bahkan salah satu strateginya Rasulullah itu, Rasul naik ke atas gunung, namanya gunung apa? Jabal Thur. Gunung Thur. Ini kalau ibu-ibu pernah umroh atau haji, pasti pernah tuh berziarah ke Jabal Thur ya. Minimal kita lihat dari bawah. Di puncak Jabal Thur itu ada satu gua, namanya Gua Thur. Dan bagian dari strategi Rasulullah itu bersembunyi dulu tuh selama beberapa waktu, selama beberapa hari di Gua Thur itu. Ya, melibatkan ada anaknya Abu Bakar namanya Asma binti Abu Bakar yang membawakan makanan diam-diam ke atas gunung itu. Ada lagi anaknya Sayyidina Abu Bakar yang lain namanya Abdullah bin Abu Bakar yang itu tugasnya menggembala domba supaya menghapus jejak. Jadi ini perencanaan yang matang Bu, perencanaan yang matang. Ya, akhirnya dalam beberapa riwayat diceritakan sebetulnya beberapa pemuda Quraisy itu sudah curiga, jangan-jangan di atas itu tuh. Bahkan ada beberapa yang sudah sampai naik ke atas Bu, dan udah di depan gua, sudah di depan gua. Diceritakan oleh Sayyidina Abu Bakar dalam beberapa riwayat, seandainya mereka nunduk dikit aja, itu ketahuan Bu. Betul nggak? Dan diceritakan pada saat itu Bu, Abu Bakar bergetar, cemas, takut, khawatir, meneteskan air mata. Mohon maaf ya Bu, Sayyidina Abu Bakar bukan orang yang pengecut.
Dia mah nggak takut terjadi apa-apa pada dirinya. Tapi siapa yang dia takutkan? Rasulullah. Abu Bakar tuh yang dipikirin kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak bisa dipungkiri, nggak bisa ditutupi, Abu Bakar kelihatan sekali panik, cemas, takut, sampai netes air mata dan melihat Sayyidina Abu Bakar yang seperti itu. Lalu Rasulullah berkata, perkataan Rasulullah ini Allah abadikan dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-40 tadi. Apa kata Nabi? La tahzan, innallaha ma'ana. Jadi la tahzan itu bisa diartikan jangan takut, jangan sedih, jangan cemas gitu Bu. Karena Allah bersama kita. Aduh Bu, itu mantra kehidupan yang penting banget untuk kita pegang. Perasaan bersama Allah itu mestinya membuat kita tenang. Nih, sekarang saya mau ngasih contoh deh. Bu, di sini ada nggak sih Bu dulu yang pernah ngalamin punya rumah di kampung? Pernah nggak ngalamin punya rumah di kampung? Mungkin rumah nenek kita gitu ya. Ibu inget gak kalau rumah orang-orang zaman dulu tuh kamar mandi sama ruang utama terpisah? Bu ya, pernah ngalamin gak Bu? Dulu saya pernah ngalamin tuh Bu, waktu kecil. Ya, biasanya saya waktu itu Bu, namanya anak-anak ya, itu kalau malam-malam kebelet gitu Bu ya, malam-malam mau pipis, mau buang air, itu karena jauh Bu, takut tuh, betul nggak? Belum lagi Bu kalau dari keluar rumah tuh mau ke kamar mandi ngelewatin kebon gitu Bu ya. Ada pohon apa tuh Bu? Ya, pohon nangka, pohon pisang. Waduh itu imajinasi udah kemana-mana tuh Bu ya. Takutnya ada apa. Nah coba saya mau nanya Bu. Sebagai seorang anak kalau misalkan malam-malam mau ke kamar mandi, mau ke belakang. Dalam keadaan seperti itu. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakuin? Hah? Lari. Saya bangunin siapa? Mungkin saya bangunin ibu, mungkin saya bangunin nenek, ya enggak? Mah atau nek, nin, temenin, kakak mau pipis. Ya enggak? Bangunlah tuh bibi kita, nenek kita atau ibu kita, ditemenin kita. Nah pertanyaan saya, begitu saya ditemenin, gimana rasanya? Tenang, betul nggak Bu? Padahal suasananya ada yang berubah nggak? Nggak ada yang berubah. Gelapnya tetap gelap, ya nggak? Seremnya mungkin tetap serem, pohon-pohonnya masih ada. Tapi begitu saya merasa ditemani, beda nggak Bu rasanya? Beda. Ya. Sama Bu, begitu pula dalam hidup. Saya nggak tahu, kita mungkin punya cerita masing-masing. Ada masanya kita lagi takut, lagi cemas, lagi ada ancaman, lagi ada persoalan, takut. Jadi memang ketakutan dan kesedihan itu saling kait mengait Bu. Makanya la tahzan itu bisa diartikan jangan sedih, jangan takut, jangan cemas, itu saling kait mengait. Orang kalau kecemasannya berlebihan itu berdampak pada kesedihan yang mendalam, betul nggak Bu? Iya. Nah kalau kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan takut, dalam keadaan cemas, ya. Kalau kita sadar bahwa Allah bersama kita, itu mestinya menenangkan. Menenangkan. Itu kalau bisa jadi mantra hidup tuh Bu, pasang di handphone, pasang la tahzan, innallaha ma'ana. Supaya kita diingetin terus, Allah tuh bersama kita. Bu, Allah mah gak pernah kemana-mana. Kita yang sering pergi ninggalin Allah. Allah mah selalu ada nungguin kita. Kita bikin dosa, ditungguin sama Allah taubat kita. Jadi itu diantara keindahan. Keindahan makna dari kalimat la tahzan innallaha ma'ana.
Dan akhirnya fa'anzalallahu sakinatahu alaih. Ketika kalimat itu diucapkan oleh Nabi, kata Allah apa? Langsung Allah hujamkan sakinah, ketenangan ya di hati Sayyidina Abu Bakar dan juga tentu saja Rasulullah Muhammad SAW.